Pernah kepikiran nggak sih kalau ada hubungan antara teks militer yang umurnya udah 2.500 tahun sama film dan buku yang kita suka banget hari ini? Kayaknya nggak nyambung kan? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya seorang jenderal dari zaman kuno justru bisa jadi cetak biru rahasia buat para pencerita paling hebat di dunia. Nah, semuanya itu berawal dari satu kutipan ikonik dari seni perang. Semua peperangan didasarkan pada tipu daya. Kalimat yang dahsyat ini ternyata bukan cuma jadi fondasi buat menang di medan perang, tapi juga, dan ini yang menarik, jadi kunci buat menciptakan cerita yang benar-benar bikin kita nggak bisa berhenti baca. Ini dia, pertanyaan utamanya. Emang apa sih yang bisa kita pelajari dari seorang ahli strategi militer kuno buat kita terapkan di meja kerja kita sebagai penulis? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Ternyata, prinsip-prinsip Sun Tzu itu ibaratnya kayak blueprint yang super kuat dan gak lekang oleh waktu buat merangkai cerita yang menarik. Ini bukan cuma soal perang loh, ini soal gimana caranya kita mengendalikan apa yang audiens pikirkan, rasakan, dan harapkan dari cerita kita. Oke, kita mulai dari prinsipnya yang paling terkenal. Kalau semua peperangan itu tipu daya, berarti penceritaan yang hebat itu intinya juga sama. Ini tuh soal seni gimana caranya bikin kita penasaran setengah mati, pengen terus ngebalik halaman. Nah, di dunia penulisan, ini ada istilah kerennya narrative misdirection atau penyesatan naratif. Ini tuh seni buat ngebimbing audiens ke satu arah, tahu-tahu dikejutkan dengan sebuah tikungan yang sama sekali nggak disangka-sangka. Ini permainan pikiran yang disengaja. Coba deh kita bandingin langsung. Di medan perang, seorang jenderal bisa aja pura-pura mundur buat ngejebak musuh. Nah, di atas kertas, seorang penulis pakai yang namanya red herring atau umpan palsu buat ngelakuin hal yang persis sama. Ngejebak pembaca dalam asumsi yang keliru. Dan para master ini bener-bener jagonya soal beginian. Coba ingat-ingat deh, gimana Agatha Christie bikin kita curiga sama semua karakter. Atau gimana ketegangan psikologisnya Hitchcock bikin kita ragu sama kenyataan. Atau twist gila di Gone Girl-nya Gillian Flynn. Semuanya pakai tipu daya buat bikin kita kecantol. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas gimana para penulis hebat itu bisa nyimbangin antara gambaran besarnya sama detail-detail kecilnya. Ini nih jantung dari sebuah cerita yang strukturnya rapih. Sun Tzu paham banget soal ini. Rencana besar itu nggak ada artinya tanpa eksekusi yang brilian di lapangan. Dan sebaliknya, adegan-adegan yang keren tanpa tujuan yang lebih besar, ya cuma jadi keributan doang, nggak ada artinya. Cara paling gampang buat ngertiinnya itu gini, strategi itu kenapanya cerita Anda, alasan utama kenapa Anda nulis cerita itu. Nah, taktik itu bagaimananya, adegan-adegan, poin-poin plot, dialog yang Anda pakai buat nyampein si kenapa tadi. Dan A Song of Ice and Fire itu contoh yang sempurna banget. Strategi besar George R.R. Martin adalah buat nunjukin gimana kekuasaan itu bisa merusak. Terus, taktiknya apa?